Assalamualaikum, halo semuanya. Kamu pernah dengar istilah ini belum sebelumnya? Ya, istilah learning disability. Nah, learning disability atau hambatan belajar ini merupakan suatu kondisi yang umumnya terlihat di usia sekolah pada sejumlah anak yang mengalami hambatan pada aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran. Fakta menariknya, individu dengan hambatan belajar ini ternyata memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahkan hingga tingkat kecerdasan istimewa loh. Lantas, seperti apa yang dimaksud dengan anak hambatan belajar itu? Bagaimana bisa mereka disebut sebagai anak yang memiliki kondisi hambatan belajar? Dan apa saja sih klasifikasi dari anak dengan hambatan belajar tersebut? Selengkapnya dapat disaksikan pada video berikut ini. Anak dengan hambatan belajar seringkali berhasil dengan baik dalam beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah. Tetapi, mereka memiliki kesulitan yang ekstrim dengan keterampilan seperti memecahkan kode, menghitung fakta matematika, atau menuliskan pemikiran mereka. Menurut buku Understanding Learning Difficulties dari DSF Literacy Service, kita dapat meninjau bahwa meskipun beberapa anak dapat diidentifikasi sebagai anak dengan hambatan belajar atau learning disability, nyatanya terdapat perbedaan mendasar pada anak dengan kesulitan belajar atau learning difficulties. Di antaranya yaitu pada anak learning difficulties, kondisi ini terjadi karena anak yang belum mampu mengembangkan keterampilan yang memadai karena berbagai faktor kumulatif dan umumnya digambarkan mengalami kesulitan belajar. Nah, anak-anak dengan kesulitan belajar atau learning difficulties ini biasanya mengalami masalah untuk memperoleh prestasi atau meningkatkan potensi akademik karena mengalami gangguan sensorik atau kelemahan dalam penglihatan dan pendengaran, masalah emosional, perilaku, atau masalah psikologis lainnya. Nah, anak-anak ini sebenarnya memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang sesuai dengan usia dan minat yang ia miliki. Sedangkan pada kategori selanjutnya yaitu anak dengan hambatan belajar atau learning disability, anak-anak dengan kondisi tersebut umumnya mengalami kesulitan atau ketidakmampuan yang tidak terduga dan bersifat kontinu. Hal ini terjadi dalam berbagai bidang prestasi, sebagai akibat dari adanya gangguan perkembangan saraf di otak yang mendasar. Antara lain, penyebab kondisi ini mencakup interaksi faktor genetik, kognitif, dan lingkungan. Sampai saat ini, sebenarnya penelitian mengenai faktor terjadinya kondisi learning disability masih terus dikembangkan. Dan salah satu ciri khas dari kondisi learning disability ini adalah kesulitan tersebut tetap bertahan meskipun telah diberikan intervensi atau layanan pendidikan yang tepat. Kan tetapi perlu untuk dicatat bahwa mereka tetap dapat berkembang secara optimal dengan mendapatkan intervensi yang sesuai dan adanya layanan pendidikan yang tepat untuk mereka. Nah, setelah mengenal berbagai profil mengenai anak dengan hambatan belajar, selanjutnya kita akan masuk pada karakteristik dan klasifikasi dari anak hambatan belajar itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa di tahun 2000, Lerner memaparkan hasil identifikasi 9 karakteristik pembelajaran dan perilaku individu dengan hambatan belajar. Di antaranya adalah gangguan perhatian, kesulitan membaca, kemampuan motorik yang buruk, kesulitan bahasa tertulis, kesulitan bahasa lisan, defisit keterampilan sosial, defisit proses psikologis, gangguan kuantitatif, dan masalah pemrosesan informasi. Hal ini kemudian kembali dilengkapi oleh Gargiulo pada tahun 2004. Ia menyatakan bahwa tidak semua siswa dengan ketidakmampuan belajar atau hambatan belajar ini akan menunjukkan karakteristik tersebut. Dan banyak juga siswa yang menunjukkan perilaku yang sama namun cukup berhasil di kelas. Jika kita kembali merujuk pada laporan National Association of Special Education Teacher, anak dengan hambatan belajar ini secara umum dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori. Kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan masalah sosial emosional, juga menghadirkan gangguan pembelajaran nonverbal yang merupakan sindrom neurologis yang terdiri dari aset dan defisit tertentu.
Permasalahan ini mencakup karakteristik terhadap hambatan-hambatan belajar berupa gangguan koordinasi dan keseimbangan atau disfungsi motorik, disfungsi spasial, visual, dan organisasi seperti kesulitan membedakan bunyi atau huruf yang mirip, kesulitan dengan konsep ruang dan waktu, dan kesulitan memahami instruksi, disfungsi sosial seperti kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, kesulitan mengikuti aturan, kecerobohan yang berlebihan, dan kesulitan menjalin pertemanan. Dan juga ada disfungsi sensorik yang berdampak pada indera-indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Disleksia sendiri dipahami sebagai sebuah kelainan yang ditandai dengan sulit menguraikan kata tunggal. Hal ini mencerminkan hambatan pemrosesan fonologis. Selanjutnya, ada pula defisit matematika dan diskalkulia. Gangguan membaca secara tradisional mendapat lebih banyak perhatian dibandingkan masalah dengan matematika. Masalah matematika kemudian secara spesifik dibahas kembali pada diskalkulia. Kondisi ini dipahami sebagai sebuah kesulitan anak dalam memahami aritmatika yang melibatkan pengenalan angka dan simbol, menghafal fakta, menyelaraskan angka, dan memahami konsep abstrak. Hambatan lain yaitu kesulitan dalam memberikan ekspresi tertulis atau secara spesifik disebut sebagai disgrafia. Kondisi ini umumnya membuat anak memiliki tulisan tangan yang buruk, kesulitan menuangkan pikiran ke dalam tulisan, dan kesulitan mengikuti kaidah tata bahasa. Saya Zahra Akila Purwanti dari Pendidikan Khusus 2023. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.